Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kelompok kami akan membahas atau memaparkan tentang Powtoon dan perkembangan aplikasinya. Saya sendiri, Nur Salsabila, juga dengan rekan saya, Mbak Nida Hula Asanah. Oke, baik, saya mulai aja ya. Mbak Nida, next ya. Oke, saya akan memaparkan beberapa poin tentang Powtoon dan perkembangan aplikasinya. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas bersama Mbak Ninda. Yang pertama ada pengertian Powtoon, yang kedua manfaat aplikasi Powtoon, dan ketiga kekurangan dan kelebihan Powtoon, dan yang terakhir ada cara menggunakan aplikasi Powtoon. Next, Mbak Nida. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Powtoon. Powtoon sendiri merupakan salah satu aplikasi dari banyaknya software yang digunakan sebagai media presentasi. Powtoon adalah aplikasi berbasis online yang digunakan untuk membuat paparan singkat dengan fitur animasi yang sangat menarik, di mana fitur yang disediakan pada aplikasi Powtoon ini seperti animasi tulisan tangan, kartun, dan efek transisi yang lebih hidup. Pastinya jika menggunakan aplikasi Powtoon untuk media ini, presentasi hasilnya lebih keren dan inovatif. Kemudian, dengan aplikasi Powtoon, pengguna dapat memilih beberapa fitur yang tersedia, seperti membuat presentasi, animasi video, infografik video, dan lain sebagainya. Powtoon dapat mempersembahkan video animasi. Oleh sebab itu, pengguna Powtoon perlu menggunakan internet untuk menjalankan animasi ini. Powtoon sendiri dirilis pada tahun 2012 dan menjadi aplikasi yang tepat digunakan untuk membuat video dengan mudah. Selain itu, aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan melalui website, tapi juga bisa digunakan di smartphone. Caranya dengan unduh aplikasi tersebut melalui Play Store atau App Store. Next, Mbak Nida. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat aplikasi Powtoon. Yang pertama, media Powtoon dapat memperjelas penyajian pesan. Memperjelas penyajian pesan ini maksudnya tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, media Powtoon dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti contohnya objek yang terlalu besar, itu bisa digantikan dengan realita, film, bingkai foto, atau gambar. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Di sini kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi melalui rekaman film, video, film bingkai, atau foto berjalan, ataupun foto maupun secara verbal. Yang keempat, dapat mengatasi pengguna media pendidikan secara tepat dan bervariasi. Di sini bisa mengatasi sikap pasif anak seperti semangat belajarnya atau mungkin untuk adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nida. Silakan Mbak Nida. Baik, terima kasih. Kedengaran kan? Langsung saja, kelebihan dan kekurangan aplikasi Powtoon. Kelebihannya, pertama, mudah dan interaktif. Jadi aplikasinya ini untuk dipergunakannya ini cukup mudah ya. Apalagi kalau dilihat-lihat sih kalau misalnya udah bisa Canva, dia pasti bisa nih pakai Powtoon. Terus tidak perlu keterampilan khusus, jadi nggak usah les-les apalah gitu. Jadi ngeraba-raba sendiri juga ini mah bisa pakai aplikasi ini. Terus terdapat fitur animasi yang menarik. Nah, ini yang menariknya dari aplikasi Powtoon ini tuh banyak fitur animasi yang bisa digunakan. Lanjut, menambah efek suara dan musik. Jadi biar ada kesan menariknya, jadi pakai Powtoon ini slide-nya itu, videonya ini bisa kita masukin efek suara atau suara kita sendiri, atau juga bisa kita masukin musik yang kita mau. Yang terakhir, menambah motivasi belajar. Nah, pasti kan biar nggak bosen PPT aja gitu monoton. Nah, pakai Powtoon ini bisa biar menambah motivasi belajar anak. Jadi nggak ngeliatin tulisan aja. Jadi sekali-kali ngeliatin video.
Lanjut kekurangannya. Kekurangannya ini pertama bergantung pada internet. Nah, pakai Powtoon ini nih, dia harus internetnya nih harus yang kenceng. Harus pakai WiFi ya. WiFi juga sih harus kenceng sih. Terus memerlukan waktu yang lama. Apalagi dia kalau internetnya lola, dia loadingnya lama banget. Tadi juga begitu dia. Terus lanjut tidak ada menu bahasa Indonesia. Isinya itu semua semuanya itu isinya tuh dia bahasa Inggris. Dari menu dari pertama kita buka sampai ke selesainya dia tuh pakai bahasa Inggris semua. Nggak ada bahasa Indonesianya. Terus yang ketiga, fitur animasi dan karakternya berbayar. Nah, kan dia animasinya banyak tuh. Karakternya banyak. Tapi ya gitu, harus bayar. Jadi dia bayar yang sebulan gitu kayak Canva ya. Cuman Canva kan lebih banyak, gratisnya kan banyak. Kalau ini Powtoon tuh, kalau yang free-nya itu yang gratisnya kayak bisa dihitung cuma berapa biji doang. Sisanya mah bayar semua. Yang terakhir, presentasi menggunakan Powtoon ini kurang efektif. Karena terutama di jenjang perguruan tinggi. Karena dia tuh kurang efektifnya, durasinya tuh nggak lama. Cuman kayak berapa menit doang. 5 menit, ya paling maksimal 5 menitan lah gitu. Jadi kayak cuman intinya doang gitu loh. Jadi 5 menit itu karena emang banyak slide-nya. Tapi satu slide ini tuh cuman kayak 1 menit, 1 menit banyak, cuma berapa detik gitu. Jadi cuman kayak inti-intinya aja. Lanjut ke cara menggunakan aplikasi Powtoon. Bisa websitenya bisa dibuka di PPT ya, yang udah dikirim ke grup. Ini pencet aja. Kita langsung ke aplikasinya. Langsung masuk ke aplikasi Powtoon ya. Nah, ini kan loading ya, jadi tidak matiin kamera. Tampilannya belum berubah nih. Masih Ya, emang loading. PPT. Oke. Sabar. Udah muncul belum? Belum. Kalau mau belum. di Stop screen ya? dulu ya. Stop screen, nanti share screen lagi bagian Google. Yes. Mana ya? Udah ada? Masih proses. Oke, sudah. Nah, ini tampilannya begini. Tuh kan dia, ini karena udah punya akun ya. Tadi pas klik linknya itu dia langsung masuk otomatis. Kalau misalnya nggak punya akun, tinggal bikin akun aja. Bisa dari Google, dari Facebook. Kalau yang punya link bisa pakai itu. Ini tampilannya nih, dia berbahasa Inggris semua, ya kan? Bisa dilihat sendiri. Di ini nih welcome home Nida, yes. Terus di sini ada animasi, terus ada whiteboard kayak papan tulis gitu, ditulis-tulis gitulah pokoknya, tapi dia berupa gambar gitu. Ada marketing video, kalau yang penjualan gitu bisa bikin video dari sini, ada dari terus presentasi juga ada. Nih, untuk melihat template-nya, langsung aja nih di sebelah kiri di bawah Chrome. Di sini ada templates. Loading nggak sih? Di sini loading. Nah, sudah terlihat? Iya, kelihatan. Nah, di sini banyak template-nya kan? Tapi rata-rata semua di sini nih ada bacaan Pro Plus-nya. Dia di dalam video sininya tuh udah tercantum animasi yang keren banget lah, maksudnya udah bagus-bagus, tapi ya gitu harus bayar. Nah, rata-rata dia Pro Plus. Semuanya kayaknya ya, bukan rata-rata ya. Semuanya Pro Plus. Nih, untuk sebagai contoh, tadi siang Nido udah bikin video nih. Lihat dulu ya. Kurang lebih isinya begini. Sabar, loading.
Udah muncul? Ya, sudah. Coba ya. Kedengaran nggak suaranya? Ya. Nah, kurang lebih gitu. Dia kayak PPT ya, sama aja kayak PPT tapi slide gitu, slide PPT. Tapi bentukannya video gitu. Jadi kita nggak usah ngutak-atik, nggak usah next, nggak usah begitu. Jadi jalan aja gitu. Cuman emang kekurangannya gitu, dia cuman inti-intinya doang. Jadi kalau anak yang sekiranya sekali tonton nggak langsung nyerap gitu, dia agak susah. Jadi cuma ngelihat doang itu kan agak susah ya. Jadi emang kalau guru mata ini di setel nih, tapi setelahnya itu emang harus kita ngejelasin ulang gitu loh. Gitu. Terus kita lanjut ke pemakaiannya, cara penggunaannya. Misalnya kita mau pakai yang, oh enggak, nih di sini ada search template. Misalnya kita mau cari template apa? Education. Nah, kita cari education, langsung muncul. Nah, banyak nih. Dia tapi Pro Plus. Ada nih, kalau yang nggak ada tulisan Pro Plus, dia berarti gratis. Cuman gitu, nggak ada animasi yang bergerak-bergeraknya. Cuman polosan aja gitu. Tapi bisa sih. Ini kita contoh ya. Kita contoh yang ini. Nah, kan ada yang bergerak kan, gini. Pokoknya gitu, kalau misalnya emang udah fix kita mau ini, mau ngedit yang ini, edit langsung aja nih, edit in studio. Dia tampilannya bener deh kayak Canva deh, cuman emang benar tata letaknya aja yang beda-beda. Nah, ini dia harus membutuhkan internet yang kencang. Kalau enggak begini, loadingnya lama. Nah, kan gini bentukannya. Jadi sebelah kiri slide, sebelah kanannya buat kayak teks, nah gini. Sama kan kayak di Canva. Ini di sini kita bisa ganti teks. Ya, loading. Ya, ini kita bisa di sini bisa ganti orang. Ini kan dari aplikasinya ya orangnya. Nih, di sini ada orang yang lari nih. Nah, pencet aja pose. Di sini itu kita bisa ganti rubah. Ini kan yang dia hello ya. Ini kita bisa ganti ke happy, bisa sedih. Banyak sih aplikasi ininya nih. Nah, bisa sedih, terus apalagi bisa lagi duduk, lagi lari, atau lagi rebahan juga bisa. Tapi kita pakainya yang hello-hello aja. Ini yang tadi yang swipe. Terus kalau misalnya ini kan ngadepnya ke sebelah kiri ya. Kalau misalnya mau di ke kananin nih, tuh, yang flip aja. Tapi kayaknya sebelah sini bagus. Bisa digedein juga, bisa. Bisa digeser-geser, bisa. Nah, kurang lebih begitu. Terus, untuk teksnya ini bisa dirubah. Tinggal kita rubah aja. Kalau AWSM-nya dihapus ya, misalnya hello student gitu. Misalnya gitu. Terus bisa didempet-dempetin. Nah,
Begitu. Terus di sini di sebelah kanan ada background. Kita bisa rubah backgroundnya. Bisa dari sini langsung, cuman di sini kayaknya backgroundnya cuma itu aja, maksudnya tidak menarik ya. Tapi menarik sih. Dia cuman ya gitu-gitu aja ya. Banyak. Bisa dari sini, bisa juga kita kalau mau background sendiri, nyari di Google yang lebih bagus. My Media, kita bisa masukin background sendiri. Terus selain background, bisa warna doang misalnya. Bisa. Terus setelah background teks yang ini ya. Jadi dia bisa nih gayanya mau seperti ini, apa mau seperti apalah gitu, bisa. Cuman nggak usah dipencet ya, nanti kalau misalnya diklik, nanti lemot. Ini aja yang penting tahu ya. Nah, dia banyak tuh kan, banyak tipe. Ini tuh buat kayak judul pertama kan, kalau video awal kan harus judulnya kan harus bagus ya. Nah, dari sini. Banyak pokoknya. Terus setelah teks, karakter ini orang ini tuh bisa diganti karakternya. Misalnya mana ya? Misalnya karena ini dia nggak pakai kerudung, aurat, kita ganti yang pakai kerudung. Nah tuh, ini yang nggak pakai kerudung dihapus. Ini kan kecil nih, gedein aja. Udah, terus tinggal di flip karena kan ngadep sono ya, kayaknya kurang bagus. Nah, jadi ngadep sini. Nah, udah begitu. Terus setelah karakter, pokoknya karakter bebas ya. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki, banyak. Langsung ke ini. Properti mau ngasih emoji, apa mau ngasih hand gesture. Banyak nih. Ada bendera, ngasih bendera apa, Indonesia, terus ini tuh bukan uang ya. Ini tuh kayak apa ya? Oh, ini tuh kayak bagian-bagian gitu, kopernya doang. Ini kalau sekiranya ini mah dipantes-pantesin sama kita aja ya, sekiranya kalau mau masukin bola dunia ke sini bebas gitu. Banyak nih propertinya, disesuaikan aja sama temanya. Terus saves ini kayak kotak ya, benar. Kotak bulat, iya lingkaran. Terus ada juga nih ini pokoknya variasi-variasi yang, nah kalau misalnya bisa mau dicantumin follow IG gitu, follow Facebook, jangan lupa subscribe YouTube gitu. Ini bisa nih. Lanjut ke image nih foto ya, bisa lah foto dari sini yang premium, ada yang gratis, atau bisa juga kalau ada cipu, bisa juga kalau misalnya dari sininya dari komputer gitu, dari misalnya kalian dari Google nyari ya, misalnya contoh foto cipung ya, dia mau dimasukin ke sini, nah tinggal divariasiin aja nih, dikecilin apa digedein apa gimana gitu, terus digeser ke kanan ke kiri. Nah, pokoknya dipantes-pantesin aja lah ya. Terus selain foto juga bisa kita memasukkan video kita, misalnya kalau ngejelasin guru PJOK kan ya, jadi guru PJOK-nya harus sekalian ini juga meragain video nih, bisa dimasukin videonya. Bisa juga video dari sininya langsung, banyak nih video contoh dari aplikasinya langsung juga. Terus lanjut musik, audio. Ini kan tadi kan kita dengar-dengar kan baik musiknya ya. Ini bisa musik dari sini, banyak nih, ada yang premium, ada free musik. Cuman yang gitu, di sini mah musiknya rata-rata sama
nadanya sama, tahulah ya. Jadi biasanya kita masukin musik sendiri aja, semau kita, mau dangdut kayak apa, terserah. Terus bisa juga selain musik, suara kita sendiri. Nah, ada ADD voice over, ads voice over. Bisa kita ngupload, bisa langsung record di sini. Cuman biasanya kalau record dari laptop kayaknya kurang ini ya, suaranya kurang. Kalau mau sih gitu, dari handphone dulu di record, upload deh ke sini. Terus yang terakhir, spesial. Spesial nih kayak, oh sama aja kayak stiker ya. Kayak mempercantik aja, memperindah. Dia rata-rata pro semua, bayar semua. Nggak ada yang gratis. Dan begitu dia, ada nih yang gratis begini. Silakan aja dipilih. Nah, udah. Udah bagian sini udah, kalau udah, ini kan baru slide 1, nanti kalian slide 2, 3, 4, 5, 6, yang membutuhkan waktu yang lama bikinnya mah waktunya lama, cuman pas videonya ditayangin mah sebentar doang. Terus ini yang bawahnya nih yang 2, 2, 2, 2 gitu, ini tuh buat ngegeser, maksudnya bukan buat ngegeser, buat ini kan ada second, ada menitnya ya, jadi mau menit keberapa ini muncul, misalnya ini mau dimajuin gitu, biar nggak kelamaan, misalnya biar nggak kelamaan banget, terus si Cipung nongolnya mau lebih awal gitu, mau di awal, nah disinilah. Udah pokoknya ini mas sesuai selera kita aja, digeser-geser, mau studentnya nih mau kapan masuknya, mau munculnya gitu. Ini kan lama banget ya di situ. Mending di sini aja nih setelah Cipung. Sebelum Cipung. Udah. Nah, udah begini, coba ya kita tes ya. Bisa nggak nih? Tahu. Ini pindahin dulu. Sini. Nah. Ya. Nah, kurang lebih begitu ya, guys. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian, gimana sih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih untuk silakan yang mau nanya, maaf ya gugup ya. Deg-degan. Silakan kalau ada yang belum jelas mau dipertanyakan. Atau mau lanjut ke kelompok selanjutnya dulu? Biar cepat. boleh sekalian kali ya, biar teman-teman tadi pertanyaan kelompok 13 bisa disiapkan, bisa juga lewat chat, sambil di kelompok selanjutnya nih, presentasi, kelompok 12. Udah ada belum pemakalah, Zahro? Udah ada, Tuayu Widianirun. Ayo. Halo, langsung mulai aja ya? Ya, yuk, sambil. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat Zoom ya, tadi. Atau nanti bisa disampaikan langsung unmute. Silakan, Ayu dan tim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul
'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur karena kita semua dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang podcast dan perkembangan aplikasinya yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Dianingrum, kemudian ada Fitri, dan yang terakhir ada Nisa Nur Aulia Rahmat. Slide pertama akan dibacakan oleh Nisa, dipersilahkan. Halo Nisa. Nisa Nur Aulia ya? Iya, Nisa Nur Aulia. Tadi kayaknya udah ada deh. Iya Kak, iya. Iya, slide 1 ya. Ya, oke. Podcast adalah siaran berupa rekaman suara dari host atau orang yang berbicara dalam podcast yang membahas topik tertentu. Sebentar. Istilah podcast sebenarnya diambil dari iPod atau podcast. Pod diambil dari pemutar media digital dari Apple atau iPod, dan cast diambil dari istilah radio atau broadcast. Didengarkan kapan saja dan di mana saja. Terus iPod plus broadcasting. Podcast dulunya hanya dirancang untuk dapat digunakan pada mic atau dan iPod. Dan pada tahun 2007 adalah tahun kepopuleran podcast dan dapat bertahan hingga saat ini. Jenis podcast itu ada 3, yaitu solo podcast, intro podcast, dan multi-host podcast. Solo podcast adalah jenis rekaman yang dibawa oleh satu orang host secara monolog. Kalau intro podcast itu tipe yang berisikan dialog antara beberapa orang dengan konteks wawancara. Lalu multi-host podcast adalah tipe rekaman berupa diskusi dari beberapa perspektif pembicara tentang sebuah topik. Dah. Yang selanjutnya bisa dilanjut oleh Fitri. Oke, baik. Selanjutnya topik podcast. Podcast adalah media yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari obrolan ringan hingga melakukan pemasaran produk untuk bisnis. Nah, untuk podcast ini bahasannya itu di Indonesia cukup banyak ya. Di antaranya ada komedi, ada podcast orang bisnis, pendidikan, seni, olahraga, anak-anak, romansa, dan lain-lain. Nah, di sini ada grafik tentang podcast yang paling diminati. Nah, dilansir dari survei, 30% responden mengaku menyukai podcast yang membahas soal lifestyle atau bisa disebut hidup. Kemudian disusul topik entertainment dan edukasi yang memiliki perbedaan sangat tipis. Nah, kedua topik tersebut umumnya banyak didengar oleh para remaja dewasa hingga usia 35 tahun, dan di posisi keempat itu ada teknologi, serta terakhir itu ada podcast yang membicarakan soal bisnis. Oke, selanjutnya ada cara membuat podcast. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat. Nah, langkah awal membuat podcast itu yaitu kita perlu menyiapkan beberapa peralatan yang berkaitan dengan proses produksi podcast atau pembuatan podcast. Tidak perlu menyiapkan berbagai yang baik dan profesional. Saya seorang pemula, kita hanya perlu menyiapkan beberapa peralatan sederhana
beberapa alternatif alat yang dapat membantu mendukung kita pada saat podcast, yaitu ada mikrofon, adapter, atau ponsel. Nah, gunanya apa sih mikrofon ini? Mikrofon itu gunanya suatu alat untuk podcast yang paling penting. Dengan menggunakan mikrofon, hasil itu bisa menjadi jernih dan didengar. Nah, laptop atau ponsel yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau pembuatan podcast, memotong dan pemberian efek pada audio dapat dilakukan menggunakan bantuan software seperti Adobe Audition dan Reaper. Selain laptop, menggunakan ponsel. Banyak processing hingga handphone. Sehingga proses lebih praktis dan yang kedua, ada menentukan topik dan menyusun skrip. Nah, sebelum kita melakukan, kita membuat yang namanya skrip atau naskah. Bagi orang pemula dalam Fitri keluar ya? Oh, oke. Kayaknya Fitri mental ya. Oke. Nah, kalau gitu saya lanjut aja. Cara membuat podcast. Sudah gabung lagi nih. Maaf. Oh, oke. Halo Fitri. Fit, matiin videonya aja kalau sinyalnya nggak itu. Iya, betul. Oke, dilanjut ya, memulai rekaman. Nah, tahap ini kita dapat mulai melakukan rekaman dengan mengacu pada skrip yang telah kita buat sebelumnya. Namun, takut untuk melakukan improvisasi agar rekaman yang dihasilkan itu lebih nyaman untuk didengar. Selain itu, perhatikan di mana tempat yang kita ingin melakukan rekaman podcast. Pastikan lingkungan sekitar yang kita gunakan untuk melakukan podcast itu tidak mengganggu atau tidak ramai. Juga dapat mempengaruhi pada kenyamanan pendengar. Dan yang keempat itu ada edit hasil rekaman suara. Editing dalam acara membuat podcast diperlukan agar konten podcast yang kita buat itu lebih rapih untuk didengar. Dengan menggunakan bantuan software editor suara, banyak proses edit yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, Anda melakukan cutting dengan memotong bagian-bagian yang tidak penting. Atau Anda juga bisa invert background musik untuk lebih menghidupkan suasana podcast yang dibuat. Sehingga pendengar juga tidak akan cepat merasa bosan. Yang terakhir itu ada memilih dan mengunggah di podcast. Rangkaian membuat podcast adalah mengupload rekaman siaran yang dibuat. Podcast hosting adalah tempat di mana Anda dapat menyimpan dan mendiskusikan rekaman podcast yang telah selesai. Saat ini banyak sekali podcast hosting yang dapat menjadi pilihan kita dalam mendiskusikan podcast yang telah dibuat. Salah satunya adalah podcast hosting milik Spotify, yaitu Anchor. Oke. Selanjutnya ada podcast sebagai media pembelajaran. Nah, media podcast juga memang menawarkan kesempatan khususnya bagi guru dengan mudah untuk menyiarkan konten audio yang menarik, yang nantinya dapat kita dengar oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Selain itu, bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru dalam sebuah podcast. Dari seorang siswa juga hanya perlu untuk berlangganan atau mengikuti podcast dari guru yang nantinya setiap saat akan mendapatkan pemberitahuan di ponsel siswa tanpa harus memantau sepanjang waktu. Nah, media podcast juga jika dipandang dari sisi sekolah, dari perguruan, universitas perguruan tinggi nantinya akan melibatkan siswa dan meningkatkan praktik belajar mengajar. Siswa yang membuat podcast mengalami peningkatan pengetahuan bahasa, cara berbicara, dan tata bahasa. Selain itu, siswa juga lebih percaya diri dalam menggunakan kosakata yang bersifat semi akademis. Memang pembuatan podcast menggabungkan keterlibatan aktif dari siswa yang tinggi sehingga berdampak positif bagi capaian siswa. Nah, media podcast juga dikatakan sangat positif ya,
yang dikaitkan dengan kemudahan dalam pembuatan dan penggunaan serta berbagai cara podcast dapat meningkatkan pengalaman belajar si siswa tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut sama rekan saya, yaitu Saudari Ayu Yeliningrum. Dipersilakan. Ya, selanjutnya mungkin saya akan ngasih kesimpulan dan juga tutorial atau tata cara buat podcast gitu ya. Di sini kesimpulannya tadi podcast adalah siaran berupa rekaman suara dari host atau orang yang berbicara dalam podcast tersebut yang membahas suatu topik tertentu. Kemudian tadi udah dijelasin ya, podcast dibagi menjadi 3. Yang pertama ada solo podcast. Solo podcast itu biasanya lebih ke monolog, kayak mungkin kita sharing cerita tentang sesuatu gitu. Jadi kita ngomong sendiri di podcast itu, monolog gitu, itu solo podcast. Kemudian yang kedua ada interview podcast. Jadi ada kita sebagai yang mau yang mau wawancara, terus ada orang lain yang kita wawancara, itu interview podcast. Kita tanya-tanya ke dia soal kehidupan atau pengalamannya orang tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada multi host podcast. Tadi ya ada beberapa host di dalam podcast itu yang membahas topik tertentu, tapi nggak ada wawancara, cuman kayak antara misalkan ada 2 orang, satu dengan yang satunya itu membahas suatu topik yang mana berkelanjutan gitu topiknya. Kemudian di sini media podcast kalau dipandang dari sisi sekolah atau universitas bahkan perguruan tinggi, biasanya podcast ini melibatkan siswa dan meningkatkan praktik belajar mengajar. Nah, pada saat ini mungkin banyak lembaga pembelajaran yang memasukkan podcasting dalam sistem pendidikannya dan hasilnya sangat positif. Tadi udah dijelasin ya, podcast ini hasilnya positif, tapi mungkin untuk sebuah pembelajaran yang relate, yang nyambung gitu. Kayak contohnya mungkin pembelajaran public speaking atau ilmu komunikasi. Tapi kalau secara pembelajaran ilmu agama, kalau menurut saya agak kurang masuk gitu ya. Karena kan podcast ini lebih kepada mengembangkan bicara atau mengembangkan cara kita supaya melek teknologi gitu. Kalau untuk dari segi pembelajaran agama, kalau kita melibatkan podcast ini sendiri mungkin agak susah dan agak ribet gitu ya. Maksudnya nggak bisa, karena kan pembelajaran agama itu kan pembahasannya panjang gitu, pembahasannya penting. Kalau lewat podcast aja kita rekam suara terus dibagiin ke murid-murid untuk didengarkan, itu maksudnya nggak menjamin pembelajaran kita tuh didengerin gitu sama murid. Kita yang di depan kelas aja bahkan terkadang kan kalau pembelajaran agama itu membosankan kan ya. Meskipun kita udah pakai PowerPoint, segala hal yang menarik itu kurang didengar gitu, apalagi lewat podcast ini gitu. Mungkin kalau untuk dalam segi memberikan tugas gitu beberapa kali aja atau untuk beberapa kesempatan mungkin bisa dipakai supaya kita juga bisa ngembangin kemampuan berbicara si murid ini gitu. Kemudian saya mau coba sharing cara buat podcast. Bentar. Ini di share. Udah muncul kah? Zoom. Tampilan Zoom. Oh, sebentar ya. Nah, ya. Di sebelahnya bisa tuh diklik podcast use. Di sini sebentar. Ancur. Jadi kan sekarang banyak banget ya platform podcast gitu. Contohnya mungkin salah satunya yang udah terkenal banget tuh Spotify. Itu yang paling banyak digunakan sih sebenarnya. Tapi di luar itu ada juga Google Podcast, ada Noise gitu. Banyak banget sih sebenarnya. Mungkin tapi ini Spotify yang paling
banyak diketahui orang gitu, paling banyak dipakai. Nah, jadi sebenarnya Spotify itu platformnya aja buat si podcast itu bisa kita dengerin. Nah, ini si Anchor ini nih salah satu platform kita buat bikinnya gitu. Jadi kalau kita pengen bikin podcast, kita nggak bisa langsung ke Spotify-nya. Jadi Spotify itu cuma sebagai sarana penyalur podcastnya gitu. Nah, ini salah satunya si Anchor ini platform untuk buat podcast. Ini Anchor ini nih punyanya Spotify juga, tapi di luar itu selain Anchor itu juga ada banyak sih. Cuman Anchor ini terkenal karena kemudahannya gitu. Jadi biasanya orang-orang bikin podcastnya tuh di sini. Nah, di sini kita bisa login. Di sini bisa login ya pakai Facebook, pakai Google, atau pakai Apple kalau misalkan kita pengguna Apple. Sebetulnya di sini daftarnya cukup gampang sih. Bentar ya. Kalau ini kan untuk yang baru yang belum punya akun, create an account, biasanya sini kita masukin full name, di sini masukin email. Emailnya bebas mau email apa? Mau email sama dengan Gmail. Tapi kalau udah punya Gmail, mendingan langsung lewat Gmail aja, nggak usah bikin lagi. Terus sini ada password, sini kita masukin tanggal, terus nanti setelah daftar, biasanya dia udah langsung masuk sih ke Anchor-nya, nggak perlu verifikasi apapun gitu, nggak isi-isi biodata lagi segala macam gitu. Nah, ini karena saya kemarin udah bikin, jadi saya singin aja langsung masuk. Di sini kayak saya kasih contoh sebentar. Kemarin saya bikin atas nama Fitri, passwordnya sebentar. Nggak ada. Fitriani 123 gmail.com. Oke, kalau gitu kita bikin aja. Ini nggak bisa masuk. Misalnya ya, Nisa Nur Aulia. Emailnya misalkan Nisa 123@gmail.com. Nah, ini masukin tanggal lahir, misalkan 10. Salah aja ya, ini contoh. Misalkan Juni. Tahunnya misalkan 99. Terus ini di checklist aja, kemudian di list. Nah, langsung masuk nih kayak gini tampilannya. Ya, di sini. Jadi kalau baru mulai, misalnya new episode aja, terus di sini create an episode. Jadi kita ngerekam baru gitu, ngerekam podcast baru. Nah, kalau ini yang quick upload ini kita udah punya rekaman suaranya, tinggal di-upload aja gitu. Nah, karena belum ada, kita create an episode. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ya. Di sini ada record. Kalau kita klik, nah, di sini nih ada tulisannya record now. Jadi kita kalau mau bikin podcast, ini nggak cuma bisa di laptop aja, tapi bisa di handphone juga. Jadi nggak usah pakai sambungan mic segala macam, bisa langsung pakai audio dari speaker dari handphone aja. Tapi asalkan tadi tempatnya ya sepi gitu, yang nggak banyak suara, supaya kita tuh ngomong suaranya kedengeran, terus pendengar kita tuh juga nggak ngerasa terganggu gitu. Nah, di sini ada record now. Terus di sini ada explore. Kalau misalkan kita punya
rekaman suara terpisah tersendiri gitu yang udah kita save di handphone, bisa kita masukin di Explore ini, ditambahin gitu. Nah, kemudian ini ada collection. Di sini nanti kalau kita udah selesai record, biasanya dia muncul di sini nih, di collection rekaman-rekaman kita gitu. Nah, di sini ada music, tadi bisa ditambahin. Kalau misalkan kita mau kasih background musik untuk podcast kita, bisa ngambil langsung, misalkan kita dari Spotify, karena ini kan punyanya Spotify, jadi maksudnya kita upload atau ngambil juganya dari Spotify, jadi harus punya Spotify juga gitu. Nah, untuk si Anchor sama Spotify ini sendiri bisa gratis ya, maksudnya nggak harus berbayar. Si Anchor ini kita bisa gunain atau explore sendiri semau kita, sekreatif kita gitu, karena ini gratis. Nah, tadi kan saya bilang ini yang paling terkenal. Kenapa dia paling terkenal? Karena dia yang paling mudah, terus kemudian yang gratis gitu. Di Anchor ini juga kita bisa bikin podcast itu nge-record sama beberapa temen gitu. Misalkan kita jarak jauh pun bisa kita jadi ngundang mereka untuk ngomong langsung di Anchor ini sambil direkam ya, kayak ngobrol gitulah. Tapi mungkin karena podcast ini didengerin banyak orang, mungkin jadi ngobrolnya yang ada topiknya gitu. Jadi kita bisa nambahkan beberapa host ketika kita pengen bikin podcast, nggak cuma kita sendiri, nggak cuma monolog gitu. Kalau untuk di platform lain kan biasanya hostnya itu terbatas, kalau di Anchor ini nggak terbatas. Kemudian di sini ada message. Jadi kalau misalkan kita udah bikin podcastnya nih, terus udah kita upload, masuklah ke Spotify. Kemudian nanti kalau misalkan ada orang yang pengen berkomentar tentang podcast kita, biasanya dia bisa masukin suara, maksudnya pesannya itu lewat suara. Nah, nanti kita bisa dengerin nih pesannya mereka di message ini gitu. Jadi semacam kayak kalau kita komentari sesuatu lah, tapi cuman ini bentuknya voice gitu. Kemudian di sini ada translation. Nah, ini tambahan-tambahan suara sih biasanya kalau untuk awal-awal podcast tuh, sebelum kita mulai bicara kan biasanya ada pembukaan suara-suara dulu gitu. Atau misalkan di pertengahan kita tambahin, kemudian di akhir gitu. Nah, tadi di record ini sendiri, balik lagi ya, kalau kita pas nge-record pengen langsung kita bagi-bagi, misalkan pertama ada pembukaan, terus yang kedua ada isi podcastnya, yang ketiga ada penutupnya. Nah, itu tuh pas kita lagi ngerekam, dia bisa kita stop dulu supaya bisa dibagi menjadi 3 bagian gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ngedit lagi, bisa langsung pas di record tuh kita tadi yang penting udah ada skripnya jelas, maksudnya nggak salah. Tapi kalau misalkan lagi proses podcastnya pun masih ada salah, itu perlu diedit lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa nggak ada kesalahan dalam pembicaraan kita, nah bisa itu langsung dibagi menjadi 3 bagian pas kita record. Jadi nggak perlu diedit-edit lagi gitu. Kemudian nanti kalau udah ini sih biasanya langsung save episode ya. Nah, nanti biasanya kalau udah kita upload, dia langsung muncul di Spotify. Jadi si Anchor ini ngebagiin podcast kita ke beberapa platform podcast gitu. Kayak ke Spotify, terus ke Google Podcast juga ada. Jadi kita nggak ngebagiin sendiri, enaknya gitu. Jadi kita nggak pusing harus distribusiin kemana. Di Anchor ini ada beberapa mungkin platform yang kerja sama Anchor ini. Jadi podcast kita muncul di beberapa platform gitu. Kemudian di sini di Anchor ini kita juga bisa monetize. Misalkan kita pembicaraan podcastnya mau ada iklannya. Jadi si Anchor ini ngatur kalau kita membicarakan podcastnya tentang bisnis atau tentang pendidikan. Nah, nanti dicariin tuh sama dia misalkan sponsor-sponsor yang bisa masuk ke kita. Nanti kalau kita oke, makanya nanti di podcast kita ada iklan gitu. Nah, nanti itu kita bisa dapat penghasilan dari iklan yang ditampilin di podcast kita gitu. Jadi sebenarnya podcast Anchor ini bisa di-download di handphone ya, nggak cuma di laptop aja, bisa langsung direkam.
Terus kalau memang sekiranya tadi kalau untuk beberapa materi yang sekiranya kita perkirakan bisa didengar sama peserta didik yang sekiranya pembahasannya panjang, itu pun kita harus pintar-pintar gitu memilih kata atau diksi-diksi yang supaya mereka tuh mau dengar penjelasan di podcast ini gitu. Bisa dipakai untuk sesekali aja sih, tapi kalau untuk secara keseluruhan pembelajaran di pendidikan agama sendiri mungkin podcast ini global banget gitu. Nah, terus ini ketinggalan juga ada analisis ini, jadi kita bisa lihat analisis podcast itu di Spotify pendengarnya berapa persen, di Google Podcast berapa persen gitu. Terus kita juga bisa lihat di analisis ini episode podcast mana yang banyak didengar gitu, lebih banyak didengar daripada yang lain, supaya nanti mungkin kedepannya yang sesuai gitu, bisa baca nih peserta didik tariknya kita ngebahas apa gitu. Atau mungkin dari sisi selain gurunya, si peserta didiknya juga bisa coba bikin gitu. Nanti mungkin sebagai tugas nanti kita dikasih link sama mereka buat dengerin mereka buat tugas dari podcast ini gitu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop, oke. Mungkin saya bantu kali ya, buat moderator pemakalah. Tadi lengkap juga ya dari Ayu Widya Ningrum, materinya tentang podcast dan perkembangannya, bahkan tadi sampai ke praktik-praktiknya kita diajarin. Ya. Silakan, kiranya mungkin ada pertanyaan ya untuk pemakalah di kelompok 11 dan 12. Tadi yang pertama tentang Pautun ya. Pautun. Ya. Yang kedua tentang terkait dengan podcast. Yang tadi Anchor ya. Menggunakan dengan Anchor nanti bisa terhubung dengan Spotify ya. Dan lain-lain. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, nanya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya pengen nanya tentang Pautun ya. Dari nama aplikasinya aja ada tuntunnya, itu kayaknya kayak buat anak-anak gitu. Jadi kira-kira pembelajaran seperti apa kayak yang pembelajaran PAI yang bisa cocok gitu kalau pakai Pautun gitu. Karena terkesannya khusus untuk anak-anak aja gitu ya. Apa memang seperti itu hanya untuk anak-anak, atau kalau untuk orang-orang yang dewasa seperti apa gitu? Kalau anak-anak kan mungkin kita udah bisa ke gambar. Misalnya mungkin kalau kita pengen ngajarin wudhu, kita bisa cari gambar-gambar yang tentang anak-anak wudhu gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang agak dewasa seperti apa gitu? Mungkin itu bisa agak dijelaskan pada pemateri Pautun. Terima kasih. Iya, terima kasih Koko. Langsung jawab ya. Emang tadi juga kan kekurangannya kalau untuk yang di jenjang yang lebih tinggi, dia tuh kurang efektif kok. Karena emang gitu, udah mau waktunya sedikit ya mepet gitu. Maksudnya emang dari karakter-karakternya tuh emang kayak menunjukkan emang untuk kayak anak SD lah ya, maksudnya. Nah, kalau untuk yang dewasa, di situ sih di aplikasinya lebih ke banyak ke marketing. Jadi lebih kebanyakan itu marketing kayak semuanya gitu. Jadi education-nya itu kayak PAI itu ya tadi kayak Koko tuh benar, dia cocoknya kayak wudhu gitu. Kalau wudhu kan emang anak kecil kan emang harusnya kan animasi ya, dia biar tambah semangat
biar tambah termotivasi gitu. Gitu sih kok. Barangkali yang lain ada yang ingin menambahkan? Bagaimana tanggapan dari Panaga tadi jawabannya? Ya, gimana Koko? Ya, bisa dimengerti ya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin ke kelompok 12 tuh tadi yang tentang podcast. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain ya, Nida, kaitannya dengan Powtoon itu tadi, kan kalau dilihat banyak yang pro itu ya. Berarti kan kaitannya dengan berbayar ya. Kalau boleh tahu berapa sih itu bayarnya? Mungkin teknisnya apakah premium permanen, kemudian atau mungkin bulanan gitu. Mungkin dari Nida sebagai pemakalah udah baca-baca terkait itu. Kasih. Tadi sih ini nyoba ya, lihat cara bayarnya. Dia bayarnya tuh per bulan, dan per bulannya itu kayak $20 gitu. $20 berapa rupiah? 20 dikali 15 berarti ya. Ya pokoknya segitu. Dia bayarnya aja dia nggak pakai rupiah gitu. Jadi emang mungkin orang Indonesia ini kali lah. Itu mah khusus luar negeri kayaknya orang bahasa Inggrisnya semua bahasa Inggris nggak bahasa Indonesia kan. Gitu pasangan. Jadi yang bayarnya tuh per bulan bukan per tahun. Per Jadi bulan. kalau sebulannya udah habis langsung harus bayar lagi. Tapi waktu pas awal kali pertama aplikasinya ini muncul, dia tuh kayak kita dapat kalau akun baru dapat gratis 3 jam. 3 jam itu gratis. Tapi dulu waktu pas pertama muncul tuh 2012 ya tadi ya. Ya sekitar 2000 segitulah. Dia cuma dapat waktu gratisnya cuma 3 jam. Setelah 3 jam ya udah habis. Nah, siasatnya itu harus ya mau nggak mau bikin akun baru terus gitu. Gitu. Terima kasih. Berarti sekitar $20 berarti sekitar 300.000 tuh ya per bulan. Lumayan. Ya sih, nyari di Google emang 300, cuman agak ragu masa mahal banget. Lumayan ya. Jadi untuk kalian tidak disarankan ya. Cari yang Canva aja udah. Ya, yang lain tanggapannya. Patungan. Pakainya bareng-bareng nanti kita. Boleh. Disiasati. Gimana, ada lagi yang lain? Halo, boleh mungkin ada pertanyaan disampaikan atau mungkin lewat chat Zoom. Gimana? Oke, kalau tidak ada mungkin kita ke dosen pengampu ya, sambil dilengkapi arahan, mungkin ada arahan dan lain-lain. Ya. Gimana pemakalah? Oke ya. Yes. Ya, baik. Mohon maaf Ibu Nadia. Maaf. Kita selesai diskusinya? Insya Allah sudah. Oke. Sebentar. Hari ini ini ya teman-teman ya, 2 materi. Jadi minggu depan kita off, kan fokus dengan UAS dan skripsinya. Baik, tadi sudah kita lihat pemaparan dari kelompok
dari tema Pautun ya, materinya yang pertama, yang kedua podcast terakhir. Sekarang saya coba untuk share screen sebentar. Lihat tidak teman-teman? Terlihat, Bu. Udah, Bu. Kelihatan? Lihat, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Mungkin saya hanya bisa menampilkan yang ini, internet saya lagi kurang bagus teman-teman ya, mungkin karena efek hujan terus-menerus. Saya hanya bisa share screen yang Pauton, yang podcastnya tadi ketika saya cek harus ada yang direvisi sedikit gitu kan, jadi belum sempat saya belum sempat selesai, tapi nanti insya Allah akan saya share di portal UID tetap ya. Sedikit pembahasan kita tentang Pauton dan podcast. Ini ada Pauton dalam pembelajaran PAI. Tadi menarik sekali ya, saya juga tertarik melihatnya, gitu kan, lucu-lucu gambar-gambar, tapi memang lagi-lagi di sini kreativitas guru sih yang harus dimainkan di dalamnya, gitu. Kalau gurunya nggak mau berkembang, gitu kan, menerima ya udahlah yang ada aja gitu kan. Nah, itu sepertinya agak sulit tuh untuk mengembangkan aplikasi ini. Nah, ini Pauton teman-teman. Pauton merupakan aplikasi online yang tersedia di internet pastinya. Memiliki fungsi sebagai aplikasi pembuat video untuk presentasi ataupun sebagai media pembelajaran. Jadi, bukan hanya dilakukan atau Pauton ini bukan hanya untuk di kelas aja gitu sebagai media pembelajaran, tapi ketika teman-teman nanti misalkan di kantor atau di mana mau presentasi, mau diskusi atau apapun itu bisa menggunakan Pauton ini gitu ya. Kemudian Pauton dirilis tahun 2012 teman-teman, baru beberapa tahun belakangan kemarin, dan menjadi aplikasi yang tepat digunakan untuk membuat video dengan mudah. Selain itu juga aplikasi ini menyediakan animasi. Nah, tadi tuh lucu ya, gitu kan. Pakai jilbab gitu-gitu ya, gambar-gambarnya ya. Animasi-animasinya. Kemudian animasi yang unik dan tidak dimiliki oleh platform lainnya. Ada nggak sekarang yang sama kayak Pauton tadi? Ada yang tahu nggak? Canva juga bisa, Bu. Oh, Canva ada ini juga, ada animasinya juga. Beberapa ada gambar dan ada juga Oh. bergeraknya, juga ada grafis ceritanya. Oh, karena yang saya tahu kalau Canva itu cuman kayak template aja, cuman memang menarik sih gitu ya. Tapi kalau Pauton ini kan semuanya kita ini sendiri ya. Kita yang rancang sendiri ya kalau Pauton ya. Tinggal kita pilih-pilih aja gitu kan. Nah, ini Pauton sebagai media pembelajaran ya. Banyak cara membuat video pembelajaran yang menarik, benar. Ya, kita sudah pelajari kemarin-kemarin ada Kahoot, Quizizz, Moodle, Socrative. Wah, banyak lah gitu kan. Sebagai alat untuk menginformasikan pembelajaran kita kepada siswa. Sehingga tampilan yang disukai, dipahami, dan dimengerti oleh siswa kita. Jadi memang yang sering saya katakan kepada teman-teman, harus dilihat sasarannya. Ya, sesuai nggak nih kira-kira kalau pakai Pauton, cocok nggak nih untuk anak SMA, atau cocok nggak nih untuk anak TK, misalkan seperti itu. Jadi dilihat sasaran, dan yang kedua dilihat apanya, materinya. Tuh.
Misalkan materinya tentang apa ya? Misalkan materinya tentang fikih lah, atau tentang apa sih biasanya bab apa gitu kan. Nah, yang ditampilin yang kartun-kartun lucu-lucu kayaknya kurang menarik gitu, kurang pas gitu. Jadi memang harus yang sesuai ya. Kemudian membuat video pembelajaran memang cukup sulit, membutuhkan waktu pemikiran dan kecakapan IT yang lumayan. Nah, ini yang kendala besar guru-guru kita ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah merasakan lah ketika PPL kemarin. Nah, itu IT-nya yang agak lumayan belum berkembang gitu ya. Banyak yang pasrah, teman-teman. Sebenarnya mau dia tua, mau dia muda, kalau dia mau mencoba, kalau dia mau belajar, itu sebenarnya nggak jadi hambatan apapun itu. Nah, cuman terkadang kita itu ya udah pasrah, ya udahlah, saya udah tua, nggak bisa kayaknya saya yang pakai kayak gitu-gitu. Nah, itu. Jadi umur dijadikan alibi ya, dijadikan apa sih namanya tuh alasan untuk ya tidak tidak berkembang. Harusnya enggak. Oh, nggak mau kalah dong sama anak muda, dia aja bisa, berarti saya juga bisa apa nih gitu. Nah, itu kekurangan kita itu, teman-teman ya. Untuk kecakapan IT-nya masih agak belum berkembang. Kemudian Pauton adalah solusi bagi guru yang ingin membuat video pembelajaran sendiri secara sederhana dan mudah, seperti bercerita kepada siswanya di depan kelas. Gitu. Suara bisa ini nggak berubah nggak kalau di Pauton? Bisa pakai voice, Bu. Oh, bisa pakai voice kita ya, kayak di TikTok. Ya. TikTok kan ada tuh yang voice kita, a day in my life gitu-gitu ya. Yes. Iya, Bu. Oh gitu. iya, sama berarti ya. Oke, Pauton memiliki template yang beragam, mulai premium dan berbayar. Nah, ini bedanya apa, Pemakalah, antara yang biasa dengan yang berbayar? Kalau yang biasa dia animasi-animasinya tuh nggak kurang, masa kayak kurang bergerak gitu, nggak bergerak, diam aja gitu, terbatas ya. Terus kalau yang premium berbayar itu udah luar biasa, dia udah bisa tiduran gitu animasinya. Oke, jadi bisa dibedakan ya kalau yang animasinya, kalau yang gratis ya udah dia diem aja, nggak banyak bergerak. Tapi kalau yang animasi berbayar premium itu lengkap, pastinya lebih lengkap, kemudian mungkin gerak-gerak dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian Pauton terdapat banyak template musik ya, contoh video, dukungan suara. Oh iya, tadi saya tanya, dukungan suara yang dapat kita buat tinggal mengklik pilihan yang kita sukai. Guru dapat mengatur line time video secara sederhana dan merubah posisi tampilan secara sederhana. Tadi sudah diaplikasikan langsung, saya lihat Pemakalah ya, bagaimana cara membuatnya gitu kan, yang nggak bagus nih tangannya menghadap ke sini, dibelokin ke sebelah sini gitu. Itu luar biasa tuh. Kalau yang nggak paham agak puyeng juga ya. Gitu. Jadi memang harus banyak cari tahu. Kemudian beberapa manfaat Pauton sebagai media pembelajaran. Yang pertama, media Pauton dapat memperjelas penyajian pesan. Nah, ini ya, agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Apa verbalistis? Ucapan-ucapan ya, Bu. Banyakan Ya, bicara ya. benar, ucapan, bicara tidak terlalu banyak ngomong gitu kan. Ada yang misalkan dari pagi sampai siang belajar itu udah ceramah aja. Nah, itu lama-lama muridnya kayaknya aduh bisa ditinggal tuh kalau kayak gitu. Jadi memang harus punya kreasi tadi, kreativitas. Salah satunya ini ya, mengurangi agar tidak terlalu banyak verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, media Pauton dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti contohnya objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita film, bingkai, dan gambar. Gitu. Jadi bisa diganti-ganti ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan melalui rekaman film, video, film, bingkai, atau maupun secara verbal. Jadi kecepatan kelembatan video itu bisa kita yang atur sendiri ya. Gitu kan.
Kemudian yang keempat, dapat mengatasi penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi yang dapat mengatasi sikap pasif anak seperti kegairahan belajar, memungkinkan untuk adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Ya, jadi dapat mengatasi penggunaan media yang kurang variatif. Nah, kalau adanya ini, media itu kan perantara, teman-teman ya. Jadi sebagai perantara bagaimana agar guru dapat menyampaikan pengetahuan kepada pendidiknya, nah itu lebih variatif, nggak pasif gitu. Nah, Pauton ini salah satunya. Kemudian apa kelebihannya? Wah, ini banyak sekali kelebihannya ya. Mudah dalam proses pembuatan video. Bagi yang bisa, kalau yang nggak bisa tetap aja sulit, mau semudah apapun gitu. Yang kedua, memiliki berbagai pilihan animasi yang menarik. Ya, cuman tadi bedanya kalau yang berbayar itu lebih banyak, Bu, pasti ya. Pasti ada keistimewaannya. Hasil video dapat menampilkan gambar dan suara, dapat diputar ulang apabila file dibagikan kepada peserta didik, dan interaktif memberikan umpan balik, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun secara mandiri. Video disajikan tidak terlalu lama sehingga tidak mengurangi tingkat motivasi peserta didik. Jadi kalau terlalu lama, apalagi sasarannya anak SD, teman-teman, itu nanti jenuh mereka. Jadi paling 5-7 menit, paling lama 10 menit. Tapi kalau sampai 30 menit, 1 jam, wah itu udah nggak kondusif menurut saya. Ya. Jadi tuh apa ya namanya? Kalau untuk anak SD tingkat fokusnya itu nggak bisa tuh dia nonton sampai mungkin sampai 60 menit lebih gitu kan, 1 jaman lah, itu agak sulit tuh kalau untuk anak SD tingkat kayak 1, 2, 3 nggak bisa tuh kalau untuk dikasih film-film atau video-video yang durasinya agak panjang, karena apa? Terkesan membosankan. Materi disajikan secara interaktif dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pastinya. Jadi kita lihat sasarannya, ketika kita mengajar anak SD atau anak TK nggak bisa pakai bahasa ilmiah, nggak ada yang ngerti nanti. Ya, tapi kalau sasaran kita anak mahasiswa gitu kan, guru-guru, nah itu sudah mulai paham, mereka mengerti. Bahasa kita juga udah gampang dicerna. Seperti itu. Dan yang ke-9, dapat digunakan dalam penyusunan multimedia interaktif yang sangat menarik sehingga produk yang dihasilkan berkualitas gambar, animasi, video, suara, dan musik lebih menarik. Ya, ini sekali lagi bagi yang memang mau belajar, teman-teman. Ya, tapi kalau yang nggak mau belajar, nggak mau ingin tahu, ya udah, dia pasti akan menyampaikan pembelajaran dengan apa adanya. Apalagi kalau anak ngajarnya SMA nih, udah LKS lagi pasti. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Sedikit kita bahas podcast ya. Teman-teman juga sudah paham ya, sepertinya tuh tadi sudah dijelaskan podcast. Pertanyaan saya, sudah adakah sebuah sekolah, tadi ada pemakalannya ada ya, ada nggak sebuah sekolah yang sudah menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran? Tahu nggak di sekolah mana? Kalau kemarin sih saya baca dari jurnal sih ada beberapa Bu yang penelitian gitu. Cuman nggak banyak sih Bu kalau sekolah. Paling dia bukan gurunya yang bikin materi, tapi lebih ke tugas gitu muridnya yang bikin materi di podcast gitu Bu. Oke. Kalau percakapan antara gurunya ada nggak? Kayak misalkan saya pernah dulu tahu ya, sampai di yang tempat lagu-lagu tadi kayaknya pemakalan nyebut deh. Spotify ya sudah ada tuh kalau nggak salah dari Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah cuman bukan di Jakarta teman-teman, di luar di Malang atau di mana gitu ya, saya nggak tahu. Itu ada di Spotify, jadi dia pembelajarannya melalui podcast, kemudian diupload ke Spotify itu, gitu. Itu luar biasa deh. Kalau tidak saya nemuinnya tapi tahun lalu ya. Tahun lalu. Kalau sekarang saya belum sempat cari-cari gitu kan. Jadi ada sekolah Muhammadiyah
tingkatnya saya lupa SMA atau SMP gitu kan. Nah, dia tuh pembelajarannya menggunakan podcast dan di upload di situ di Spotify itu. Itu nanti kalau teman-teman ada aplikasinya bisa coba cari-cari lah. Ya. Jadi memang tapi ada kekurangannya juga teman-teman podcast ini. Kalau podcast itu kan dia lebih mengedepankan kecerdasan apa? Auditori. Jadi dia hanya mendengar. Kalau yang kecerdasannya hanya mendengar itu oke. Tapi kalau yang kecerdasannya visual, nah ini agak sulit gitu. Jadi memang guru nggak boleh monoton dalam menggunakan sebuah aplikasi atau media pembelajaran. Gitu. Jadi kayak misalkan nih seneng sama Pauton terus selama 1 semester. Nah itu tidak disarankan seperti itu. Ya, karena apa? Karena kecerdasan peserta didik kita itu berbeda-beda. Ada yang kecerdasannya cukup mendengar aja dia udah paham. Tapi ada yang butuh, dia harus lihat dulu nih apa yang dibahas gitu kan. Nah, jadi memang kita harus bervariasi dalam mengajar. Itu nggak bisa fokus hanya satu aja. Kayak sekarang kan nggak bisa nih kalau saya tampilin gambar aja setiap pertemuan, nggak ada suara saya. Gitu. Karena apa? Tadi saya ulangi kecerdasan berbeda-beda. Ada yang harus dengar ngomong dulu, ada yang harus dengar suara, ada yang cukup dengan gambar dia sudah paham. Seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah ada panggilan di kelas sebelah nih. Ya, saya rasa cukup. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk 1 semester ini. Kemudian lancar skripsinya, bisa selesai di tepat waktu. Amin. Buat ini ya, buat schedule. Amin. Ya, buat schedule, jangan terlalu lama, jangan sampai 6 bulan. Kalau bisa 3 sampai 4 bulan selesai. Apalagi kalau sebelum KKS ke Kediri sudah selesai, itu luar biasa. Mantap. Ya, buat target seperti itu teman-teman. Ada yang dengan saya atau enggak? Kelas C. Ada saya Ibu Nida. Oh iya, oke. Ya, kalau dengan saya nanti kita ketemu di hari Rabu. Oke. Mohon izin Bu, saya juga selaku mewakili teman-teman mengucapkan makasih banyak untuk dedikasinya selama 1 semester terkait dengan pembatik khususnya di semester ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, telat datangnya dan lain sebagainya. Ya, makasih untuk semuanya, makasih untuk ilmunya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah kita nanti bisa diterapkan di sekolah. Makasih Bu. Amin. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan lancar ujian akhir semesternya. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.